بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah, halaman 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dari bawah. Baris 17 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Depannya wa'lam. Ada titik lalu wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, annahu, bahwa. Nahunya tidak kembali kemana-mana, namanya domir sya'an. Wa'lam, ketahuilah, annahu, bahwa, yudha'afu, dilipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Fa'ilnya al-amalul wahidu, amal yang satu. Jadi satu amal soleh, satu perbuatan, satu amal soleh dilipat gandakan. Biqadrin niyati, dengan banyaknya niat. Jadi dengan seukuran niat atau dengan banyaknya niat. Jadi satu perbuatan niatnya bermacam-macam, niat itulah yang disebut perbuatan-perbuatan lain, yang niat-niat itu dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau kita tidak niat sama sekali, nggak dapat pahala. Niatnya 1, pahalanya 1 kali 10. Niatnya 2, pahalanya 2 kali 10. Niatnya 10 kali 10, 100 perbuatan. Nah, 100 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, biqadrin niyati fihi, dengan banyaknya niat, fihi, di dalam perbuatan itu. Kajulusin, seperti contohnya misalkan duduk, fil masjidi, di dalam masjid. Jadi ada orang duduk di dalam masjid, biniyatil i'tikafi, dengan niat i'tikaf, maka pahala i'tikaf dia dapat. Nggak niat i'tikaf, duduk doang, ya nggak ada pahalanya. Dengan niat i'tikaf, maka dia duduk di masjid mendapatkan pahala i'tikaf. Ini nggak sholat nih, duduk doang, dia mendapatkan pahala i'tikaf. Wantidhoris sholati, niat menunggu sholat. Nah, menunggu sholat itu pahalanya besar. Orang yang menunggu sholat, pahalanya seperti dia sedang sholat. Nah, berarti pahala tersendiri lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khalwati min syawaghilil qalbi, dan mengosongkan dari kesibukan-kesibukan hati, dari keresahan-keresahan hati. Nah, jadi mengosongkan dari kesibukan-kesibukan hati atau keresahan-keresahan hati. Nah, pahala lagi ini. Wal uzlati, niat uzlah, menyendiri, anin nasi, dari manusia. Jadi niat menyendiri dari manusia, niat memisahkan diri dari manusia. Karena kita tahu uzlah itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang uzlah, menyendiri, maka dia akan terhindar dari omongan-omongan, maksudnya mendengarkan omongan orang lain. Mendengarkan omongan orang lain menyebabkan hati resah. Itu seringnya seperti itu. Nah, dengan uzlah hati kita jauh lebih tenang. Wadzikri, dan berzikir, niat berzikir. Jadi
niat berzikir ketika duduk di masjid, pahala lagi tersendiri di sisi Allah. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi pahala lagi, pahala niat membaca Al-Qur'an. Wa niyyati hifdzis sam'i, niat menjaga pendengaran. Jadi niat menjaga pendengaran. Kita semua mengetahui kalau kita beraktivitas banyak obrolan-obrolan yang tidak berguna, banyak kata-kata yang tidak berguna, dan itu kita dengar. Dengan kita menyendiri di masjid, duduk di masjid, itu semua tidak kita dengar. Jadi menjaga pendengaran dari kata-kata yang tidak berguna. Wal basori, penglihatan. Nah, penglihatan itu kita semua sudah tahu, dimanapun banyak terjadi hal-hal yang haram yang kita lihat. Kalau duduk di masjid, itu penglihatan itu jauh lebih terjaga. Wal lisani, lisan, ucapan. Dengan kita menyendiri, dengan kita berzikir, kita otomatis menjaga lisan. Nah, menjaga lisan ini kita ucapkan, kita niatkan dalam hati, maka pahala tersendiri di sisi Allah. Menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan, amma dari apa-apa la yaknihi, yang tidak diperlukan, yang tidak perlu, yang tidak berguna. Jadi yang tidak berguna kita tinggalkan, baik itu mendengarkan, baik itu melihat, baik itu mengucapkan. Nah, itu ada pahala lagi tersendiri di sisi Allah, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, dan menjaga ucapan yang tidak berguna. Wa imaratil masjidi, niat memakmurkan masjid, bizikri, dengan berzikir. Nah, niat tersendiri lagi, memakmurkan masjid dengan berzikir. Jadi kalau dihitung tadi contoh-contoh ini, itu ada 10 niat. Boleh ditambah lagi. Jadi ada 10 niat. Ini hanya contoh, hanya 10 niat yang kalau tidak kita niatkan, pahala itu tidak terjadi. Kalau kita niatkan 10-10-nya, kita dapatkan pahala niat 10 perbuatan tersebut yang dikalikan dengan 10. Karena setiap kebaikan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pentingnya kita niat, terutama amalan-amalan mubah. Amalan-amalan mubah kita niatkan biar jadi pahala, biar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lebih-lebih dan juga amalan, dan lebih-lebih amalan yang wajib maupun yang sunnah kita niatkan karena Allah. Kita niatkan karena Allah. Kita sholat niat karena Allah, dapat pahala sholat. Nah, ketika kita sholat, dalam hati sebelum sholat itu niat ini, niat ini, niat ini, itu semua akan sampai kita pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayam bagi, maka sebaiknya, lil insani, bagi manusia, ayyastahdiro, menghadirkan, inda kulli amalin, pada setiap amal-amalnya. Jadi hendaklah setiap manusia itu menghadirkan pada setiap amal-amalnya an-niyati, maf'ul bihnya an-niyati, niat, as-solihata, yang soleh. Itu an-niyati itu maf'ul bih nasab tapi dengan kasroh. As-solihata, naatnya an-niyah dengan as-fathah, ya. Jadi di sini kan menghadirkan atas apa? Berarti menghadirkan Allah gitu. Menghadirkan niat. Niatnya karena Allah semua. Allah, niatnya karena Allah semua. Lalu niat-niat yang banyak itu dihadirkan. Niat amal soleh yang banyak itu dihadirkan. Seperti contoh. Allah, gitu ya, iya, dihadirkannya karena Allah. Iya. Jadi dihadirkannya karena Allah. Fihi, di dalam perbuatan tersebut. Jadi contoh tadi adalah duduk di masjid, termasuk hadir di tempat ini, di majelis taklim ini. Jadi itu contoh di masjid bisa diniatkan, dicontohkan sampai 10 macam niat.
10 macam niat itu menjadi perbuatan-perbuatan tersendiri yang pahalanya itu 10 tiap niatnya. Ya, jadi semuanya udah karena Allah, semuanya sudah karena Allah lalu diniatkan. Ya. Seperti Iya. kalau kita ngaji di sini, Iya. kita niatkan iktikaf gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Niat iktikaf nggak bisa. Di masjid ya. Iya. Jadi hadir di sini niatnya menuntut ilmu, pahala menuntut ilmu. Niat uzlah, pahala uzlah. Niat menjaga dari perbuatan yang tidak berguna, pahala tersendiri begitu. Yang nggak bisa niat iktikaf karena di sini bukan masjid begitu. Ya, jadi yang bisa kita niatkan. Maka jadi amalan tersendiri yang bernilai pahala di sisi Allah. Nah, semuanya itu karena Allah, semuanya itu ikhlas karena Allah. Niat-niat tadi. Niat lagi memberantas kebodohan, pahala tersendiri, ya. Li ajlil mudha'afati, karena tujuan melipat gandakan pahala. Jadi hendaklah setiap manusia itu menghadirkan niat-niat amal soleh yang banyak pada satu perbuatan sehingga pahalanya bisa berlipat ganda lagi. Jadi kalau kita berbuat satu perbuatan, niat amal solehnya banyak, maka pahalanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sangat penting niat. Pertama ya jelas niat karena Allah, tujuan mencapai keridhaan Allah. Selanjutnya amal soleh kita lainnya yang kita niatkan itu semua karena Allah. Maka pahalanya bisa berlipat ganda. Waqad hukiya, dan sungguh dihikayatkan, diceritakan, annal abda, bahwa ada seorang hamba, ya'ti, yang datang, yaumal kiamati, pada hari kiamat, wa ma'ahu, dan bersama hamba itu, hasanatun, kebaikan-kebaikan, ka'amsalil jibali, seperti perumpamaan gunung, saking banyaknya pahala itu seperti besarnya gunung. Fayunadi munadin, maka malaikat yang menyeru berseru. Munadin itu malaikat yang menyeru. Fayunadi, maka menyeru. Siapa? Munadin, malaikat yang menyeru. Man kana lahu inda fulanin, barang siapa yang memiliki di sisi fulan hakun hak, fal ya'ti, maka datanglah lahu kepada fulan. Jadi jika ada orang yang punya hak terhadap fulan, datanglah kepada fulan. Wal ya'khudh, dan ambillah haqqahu, haknya, minhu, dari si fulan tersebut. Misalkan si fulan itu waktu di dunia dia pernah berhutang belum bayar, ambil haknya, jadi pahalanya diambil. Lalu dia pernah zolim kepada orang itu datang mengambil pahalanya karena pernah dizolimi, terus diambil. Nah, ini kata Rasul orang yang bangkrut pada hari kiamat. Fayati, maka datanglah annasu, manusia. Jadi manusia pada berdatangan. Fayakhuduna, dan mengambil. Fayakhuduna, lalu mereka mengambil hasanatihi, kebaikan-kebaikannya, hatta lam yabqalahu, sehingga tidak tersisa lahu baginya hasanatun, satu kebaikan pun. Nah, ini kata Rasul, ini orang yang bangkrut pada hari kiamat. Fayasiru, maka menjadilah orang itu hayrona, kesedihan, sedih, kecewa. Ya, jadi dia kecewa, dia sedih. Nah, ketika pahalanya sudah diambil, dia sedih, dia bingung, dia kecewa. Fayaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lahu kepadanya, innalaka indi kanzan, sesungguhnya kamu di sisiku memiliki perbendaharaan, lam yattoli, yang tidak bisa dilihat, alaihi ahadun min khalqi, seorang pun yang tidak bisa dilihat
perbendaharaan itu ahadun oleh seorang pun min khalqi dari makhlukku. Tidak ada manusia yang bisa melihatnya. Hanya aku yang menyimpan perbendaharaan pahala ini. Fayaqulu ya Rabbi, maka orang itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ma huwa, apa itu? Fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, niyatukal lati kunta tanwi biha al khaira. Niatmu yang kamu niatkan, amal-amal itu berupa kebaikan. Jadi nyangkanya amalnya udah habis diambil manusia karena pernah berbuat salah. Nah, itu kalau memang benar-benar habis tuh orang yang bangkrut. Ternyata ada amal lain yang jauhnya sangat lebih banyak yang nggak habis-habis ketika diambil oleh orang-orang yang pernah dizolimi tersebut. Itu adalah pahala niat kamu yang kamu niatkan ini menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga niat saya kalau punya uang saya akan bersedekah. Dia nggak punya uang, tapi dia niat kalau punya uang bersedekah. Niat itu dicatat oleh Allah jadi pahala. Dihikayatkan ada seorang ulama melihat orang-orang fakir begitu banyak, lalu dia sedih. Lalu dia di hadapannya ada gunung. Coba kalau saya punya beras, punya tepung segunung, saya sedekahkan semua kepada fakir-fakir miskin itu sehingga dia tidak kelaparan. Nah, dia nggak punya tepung, nggak punya beras buat disedekahkan. Niatnya sampai kepada Allah. Nah, kurang lebih begitu. Ya, jadi jangan meremehkan urusan niat. Jadi orang yang benar-benar tulus niatnya, meskipun tidak beramal, niatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak meremehkan pahala niat. Begitu. Dia nggak beramal sama sekali, cuman hatinya ingin niat. Kalau itu beras punya saya semua satu gunung itu, saya sedekahkan kepada fakir miskin, maka perbuatan menyedekahkan beras satu gunung kepada fakir miskin dicatat oleh Allah sebagai pahala tersendiri. Subhanallah, sangat banyak, itu kurang lebih seperti itu. Ya, jadi amal-amal niatkan karena Allah, niatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka menjadi kebaikan tersendiri. Kata betuha yang saya tulis amal niat-niat itu, laka untukmu, indaka di sisiku, sab'ina di'fan, sebanyak 70 kali lipat. Jadi niat-niat itu Allah tulisnya sebanyak 70 kali lipat. Ya, jadi orang tersebut meskipun pernah berbuat salah lalu diambil kebaikan-kebaikannya, ternyata kebaikannya masih sangat banyak dan menyebabkan orang tersebut tidak rugi, tidak muflis atau bangkrut pada hari kiamat. Waruwiyah, dan diriwayatkan ba'duhum, sebagian ulama, fil manami, di dalam tidur mereka, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Jadi ulama sudah meninggal dunia, sebagian ulama telah meninggal dunia, lalu di dalam tidur ada orang yang ditemui, ada orang yang bermimpi tentang ulama tersebut. Faqila lahu, maka dikatakan lahu kepadanya, kepada ulama tersebut, ma fa'alallahu bika, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Qala, ulama itu menjawab, ghafarali, Allah mengampuniku, wa rafa'a darajati, Allah mengangkat derajatku. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya dalam mimpi itu. Jadi orang bertanya kepada ulama tersebut dalam mimpi seseorang itu, bimaza, dengan apa? Faqala, ulama itu menjawab, hahuna, di sini, yu'amiluna, saya mereka diperlakukan bil judi, dengan kedermawanan Allah,
la birruku'i was sujudi, bukan dengan ruku dan sujud, dengan sujudnya. Jadi tidak dengan ibadahnya, tetapi dengan perlakuan kedermawanan Allah kepada orang tersebut. Wa yu'tauna bin niyati, mereka diberikan anugerah dengan niat, la bil khidmati, tidak dengan khidmah, tidak dengan amalannya. Jadi amalannya cuma satu, niat-niatnya banyak, jadilah amal yang banyak. Atau dia niat ini niat itu dan tidak sanggup beramal, niatnya jadi perbuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfaru lahum, dan mereka diampuni, bil fadli, karena anugerah Allah, la bil fi'li, tidak dengan perbuatan mereka, tidak dengan perbuatan. Jadi dia tidak sempat beramal, sempatnya niat. Saya kalau mampu pergi haji. Bisa jadi dia hajinya mabrur meskipun nggak pernah berangkat haji. Nah, orang yang haji nggak mabrur itu juga banyak. Nah, ada yang haji hasil korupsi, ya nggak diterima. Ada yang haji atas desek-desekan, harusnya dia terakhir jadi di awal karena dia punya orang dalam. Ya haji yang seperti itu yang nggak diterima, jadi merugikan orang lain. Nah, jadi kita normal saja hidup ini, lurus saja. Misalkan kita nggak haji, niat haji, maka bisa jadi pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak punya uang, niat kalau punya uang kurban, bisa jadi niatnya sampai kepada Allah dan pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan urusan niat. Niat itu sangat penting, lebih penting dari perbuatan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa selalu berniat baik dan karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.